Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivadami. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Ini pertama kali kita jadi admin Oso sampai gitu. Biasanya jadi tamu, sekarang admin. Untuk persingkat waktu, saya persilahkan Santo Duto untuk memaparkan hal yang mau dipaparkan pada malam hari ini. Silahkan. Baik, Bante. Yang saya muliakan Bante Abhayanando Thera, yang saya hormati para awuso dan juga atas silani. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini merupakan kehormatan bagi saya karena oleh Bante Abhayanando diminta untuk berbincang dhamma, yaitu berkaitan dengan sutta. Ya, sebenarnya diminta untuk membedah sutta. Tetapi saya pikir malam hari ini kita tidak secara spesifik membedah sutta tertentu, tetapi kita akan sedikit berbicara secara global, secara umum, apa itu sutta, terutama adalah Sutta Pitaka. Tapi nanti ketika ada diskusi, dipersilakan untuk para awuso, kalau misalnya ada sesuatu yang memang ingin ditanyakan berkaitan dengan sutta, ya saya mencoba untuk menjawab kalau memang bisa. Tetapi kita akan berbicara sedikit tentang apa itu terutama Sutta Pitaka. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pada saat Sang Buddha selama 45 tahun membabarkan dhamma di India, beliau membabarkan dhamma kepada berbagai macam orang dari berbagai negara. Beliau memang berkeliling dari satu negara ke negara lain. Nah, dikatakan dalam kitab komentar, beliau berdiam diri hanya ketika masa wasa, 3 bulan atau 4 bulan. Selebihnya beliau itu berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk membabarkan dhamma. Dan beliau juga dengan para siswanya berkeliling bukan satu tempat yang dekat, tetapi dari satu tempat ke tempat lain jauh-jauh. Jadi kalau yang pernah ke India, kita akan tahu bagaimana Sang Buddha bisa berkeliling dari kota Magadha. Magadha itu sekitar yaitu daerah Patna, kemudian ke Vesali, kemudian ke daerah Rajagaha, ke Kosala. Dan itu jauh sekali. Nah, sehingga Sang Buddha membabarkan dhamma dengan berbagai macam orang, dengan kasta yang berbeda-beda, strata masyarakat yang berbeda-beda. Nah, selama 45 tahun ini, Sang Buddha membabarkan dhamma yang begitu banyak, itu tidak dikumpulkan. Jadi scattering. Jadi ajaran Sang Buddha pada waktu Sang Buddha masih hidup, itu menyebar di mana-mana. Hanya mungkin beberapa biku mampu untuk mengingat beberapa khotbah Sang Buddha. Nah, terutama kecuali kalau Bante Ananda memang punya kemampuan untuk mengingat hampir semua khotbah Sang Buddha. Mengapa saya mengatakan hampir semua? Karena sebenarnya khotbah Sang Buddha yang diminta oleh Bante Ananda untuk kembali dikhotbahkan, kalau Sang Buddha tidak memberikan khotbah tersebut pada Bante Ananda, yaitu setelah
Bante Ananda ini boleh dikatakan menjadi pembantu tetap. Jadi sekitar 25 tahun akhir-akhir setelah Sang Buddha ya di akhir kehidupannya 25 tahun. Sementara 20 tahun sebelumnya sebenarnya ya banyak khotbah-khotbah yang Bante Ananda belum tentu mendengar. Tetapi memang Bante Ananda itu sangat luar biasa. Hampir semua diketahui tentang khotbah Sang Buddha. Nah kemudian pada saat Sang Buddha parinibbana, 500 arahat yang kita kenal sebagai 500 arahat yang mereka berkumpul untuk melakukan yaitu Pattama Sanggiti, konsili pertama. Nah, ketika Sang Buddha parinibbana 3 bulan setelah beliau parinibbana, para bante ini melakukan rapat atau melakukan meeting yang dikenal sebagai Pattama Sanggiti atau sebagai konsili pertama Sangga. Yang tujuannya adalah agar Sangga terutama Buddha Sasana, ajaran Sang Buddha ini bisa bertahan. Nah, salah satu yang mereka lakukan adalah mengumpulkan semua ajaran Sang Buddha yang menyebar di mana-mana, dikumpulkan, dan kemudian dikategorikan. Kenapa? Karena kalau ajaran Sang Buddha itu tidak dikumpulkan, itu nanti tidak ada pakem. Tidak ada yang bisa dijadikan sebagai panduan. Kalau tidak ada pakem, tidak ada yang bisa dijadikan panduan, nanti bisa dikatakan ajaran Sang Buddha mudah sekali lenyap. Dan akan banyak pemahaman-pemahaman yang salah berkembang. Kalau tidak ada pakem, tidak ada panduannya. Makanya para bante ini, 500 arahat yang dipimpin oleh Bante Mahakassapa, kemudian berusaha untuk mengumpulkan, ya boleh dikatakan semua ajaran Sang Buddha, dikumpulkan, kemudian dikategorikan, yang kemudian dijadikan pakem bagi para bante, para biku, bahkan para siswa upasak-upasika untuk menjadikannya sebagai pakem untuk dijadikan panduan. Agar kalau nanti misalnya ada pemahaman-pemahaman yang salah, nanti kembali kepada yaitu pakem tersebut. Nah, sehingga ketika dikumpulkan, ternyata ajaran Sang Buddha itu begitu banyak. Nah, oleh mereka, para arahat selama 7 bulan, jadi mereka melakukan meeting, melakukan yaitu sanggiti, perkumpulan itu tidak hanya sekedar 1-2 bulan, selama 7 bulan, mereka itu mencoba untuk mengumpulkan dan mengkategorikan, dihafalkan, dikategorikan, yang sekarang kemudian dikenal sebagai Tipitaka. Nah, di dalam mengkategorikan ajaran Sang Buddha, ya secara garis besar, ada 3 kelompok, yaitu yang sekarang kita kenal sebagai Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Itu menurut kitab komentar, tapi kalau di dalam Sutta Pitaka sendiri dan Vinaya, pada waktu itu hanya dikenal sebagai Dhamma dan Vinaya. Tetapi kemudian dalam kitab komentar, Dhamma dan Vinaya ini kemudian dikategorikan menjadi 3, yaitu Sutta, Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma. Nah, Sutta dan Abhidhamma ini adalah Dhamma, sedangkan Vinaya adalah Vinaya. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana para bante ini mengelompokkan yaitu ajaran Sang Buddha ke dalam 3 pitaka atau sering dikenal sebagai 3 keranjang. Nah, di sini kita memperhatikan bahwa keranjang yang pertama atau kelompok yang pertama yang disebut sebagai Vinaya itu adalah kelompok yang berisikan latihan-latihan yang diberikan Sang Buddha kepada para biku dan bikuni, termasuk sedikit sekali yang berkaitan dengan samanera. Tetapi umumnya latihan aturan kemoralan yang diberikan Sang Buddha untuk para biku dan bikuni. Nah, di sana kita bisa melihat ya peraturan seperti parajika, pacitya, dan seterusnya. Nah, buku Vinaya yang sekarang kita kenal, kemudian kita lihat ada 5 buku. Jadi ada Parajika Pali yang isinya tentang yaitu Parajika, dan juga ada Aniyata, Sanghatisesa, termasuk ada Pacitya juga, tetapi khusus Pacitya yang untuk para biku. Kemudian ada Pacitya Pali, yaitu buku yang kedua, ini di sana berkaitan dengan para bikuni, peraturan para bikuni juga dimasukkan di Pacitya Pali. Kemudian ada Mahawaga, Culawaga, dan juga Pariwara. Nah, di dalam Mahawaga juga tidak hanya
berisikan tentang peraturan kebikuan dan juga bikuni, tetapi ada sedikit sejarah yang berkaitan dengan Sang Buddha. Ya, pada saat Sang Buddha mencapai pencerahan hingga Sang Buddha membabarkan Anattalakkana Sutta, itu juga bisa ditemukan di dalam Mahawagga Bali. Nah, kemudian yang Sutta Pitaka itu berkaitan dengan terutama khotbah-khotbah Sang Buddha yang bisa dikatakan berisikan tentang filsafat. Jadi bukan lagi tentang aturan kemoralan, walaupun ada sedikit beberapa yang memang tetap berisi tentang aturan kemoralan, tetapi lebih kepada filsafat yang ada di Sutta Pitaka. Nah, kemudian juga ada Abhidhamma Pitaka, yang mana Abhidhamma Pitaka di sini dikatakan sebagai ajaran tertinggi dari Sang Buddha. Ya, kalau kita menurut tradisi Theravada, Abhidhamma adalah ajaran yang diberikan oleh Sang Buddha kepada para dewa. Jadi ketika Sang Buddha membabarkan yaitu khotbah beliau kepada ibundanya, yang pada waktu itu dikatakan telah terlahir sebagai seorang dewa, pria, di alam Tucita, kemudian Sang Buddha datang ke alam Tawatingsa untuk membabarkan Dhamma kepada ibundanya dan juga kepada para dewa lainnya. Nah, dikatakan bahwa dalam Abhidhamma ini hanya satu orang biku yang secara langsung juga mendapatkan pelajaran Abhidhamma dari Sang Buddha, yaitu Bhante Sariputta. Dan tidak ada Bhante lain pun yang mendapatkan pelajaran Abhidhamma. Itu menurut yaitu tradisi dalam Theravada. Yang sekarang kita mengenal bahwa dalam Abhidhamma ada yaitu 7 buku. Yaitu ada Dhammasanggani, ada Vibhanga, Dhatukata, ada Puggala Panyati, Kata Watu, kemudian Yamaka, dan juga Padhana. Ada 7 buku. Yang kita perhatikan bahwa boleh dikatakan Abhidhamma itu menjadi komplit atau menjadi sempurna 7 buku itu sebenarnya tidak pada konsili pertama, tetapi pada konsili ketiga. Konsili ketiga, yaitu pada zaman Raja Asoka, yaitu pada abad ketiga sebelum Masehi. Mengapa? Karena pada waktu itu Kata Watu, salah satu buku dari Abhidhamma, itu baru disusun, yaitu disusun oleh Bhante Moggaliputta Tissa, yang merupakan presiden atau pemimpin konsili ketiga. Maka Abhidhamma ini sebenarnya mengalami perkembangan sampai pada abad ketiga sebelum Masehi baru menjadi sempurna menjadi 7 buku. Sementara sebelum itu ya sebenarnya belum ada Kata Watu. Nah, kemudian kita berbicara kepada Sutta Pitaka, karena ini yang menjadi inti dari apa yang akan kita bahas. Nah, dalam Sutta Pitaka, kita mengenal ada 5 nikaya. Kalau kita perhatikan, 5 nikaya ini dikelompokkan oleh para Bhante 500 arahat pada waktu yaitu konsili pertama, itu dikelompokkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Artinya seperti misalnya khotbah-khotbah yang panjang kemudian dijadikan menjadi satu, yang sekarang kita kenal sebagai Digha Nikaya. Jadi nikaya artinya kelompok, sedangkan Digha itu adalah yaitu panjang. Jadi khotbah-khotbah yang panjang dijadikan menjadi satu, menjadi Digha Nikaya. Yang sekarang kita temukan ada 34 sutta, 34 khotbah. Kemudian di dalam Digha Nikaya ini juga kalau kita perhatikan, sutta-sutta yang semuanya panjang ini dikelompokkan lagi. Dikelompokkan sesuai dengan temanya masing-masing. Misalnya apa? Digha Nikaya ini dibagi menjadi 3. Jadi kelompok Sila Khandawagga, kelompok Mahawagga, dan kelompok Patikawaga. Kenapa dikatakan Sila Khandawagga? Tentu kalau kita bicara Sila Khanda, artinya adalah kelompok sila, kelompok moral, aturan kemoralan. Karena di Sila Khandawagga ini, sutta-sutta yang masuk ke dalam Sila Khandawagga ini adalah sutta-sutta yang mencantumkan aturan kemoralan untuk terutama para biku. Sebenarnya aturan kemoralan atau latihan kemoralan atau aturan-aturan tertentu yang dipraktikkan oleh Sang Buddha. Yang tentunya itu juga karena dipraktikkan Sang Buddha, artinya adalah juga Sang Buddha meminta kepada para siswanya juga untuk melakukan hal yang sama. Nah, ini di dalam Sila Khandawagga. Maka dikelompokkan menjadi satu, disebut Sila Khandawagga. Jadi apakah Brahmajala Sutta, Samanyapala Sutta, Ambata Sutta,
yang terdapat di Sila Kandawaka ini, di sana mencantumkan yaitu aturan-aturan kemoralan untuk para biku. Nah, kemudian kenapa disebut Mahawaga? Karena hampir semua suta yang terdapat di dalam Mahawaga Pali ini itu memiliki yaitu nama Maha. Kenapa disebut Maha? Karena lebih besar, lebih panjang. Misalnya ada Mahanidana, Mahaparinibbana Sutta, Mahasudasana Sutta, itu terdapat di dalam Mahawaga Pali. Nah, karena itu di sana khutbahnya panjang-panjang disebut Maha, maka dikelompokkan menjadi satu menjadi Mahawaga. Nah, kemudian kelompok yang ketiga disebut Patikawaga. Nah, mengapa disebut Patikawaga? Ya, mungkin mereka para bantenya tidak bisa mencari nama lain. Karena kalau yang tadi Sila Kandawaka memang setiap sutanya ada yaitu kelompok sila. Kenapa disebut Mahawaga? Karena hampir semua sutanya itu memang besar, maha, maka disebut maha. Kemudian yang kelompok ketiga itu mempunyai isi yang bervariatif. Sehingga kalau diberi nama satu nama itu agak sulit. Nah, sehingga disebut Patikawaga. Mengapa Patikawaga? Karena suta pertama di kelompok ini disebut Patika Sutta. Maka disebut Patikawaga. Nah, sehingga terkadang demikian. Terkadang mereka, para Bante 500 arahat, memberikan nama kelompok ke dalam, yaitu suta-suta, terkadang dari isinya, kemudian dari besar kecilnya, dan juga kadang dari nama pertama dari yaitu suta tersebut. Dari kelompok tersebut, suta dalam kelompok tersebut. Nah, ini adalah tiga nikaya. Kemudian suta-suta yang isinya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, itu dikelompokkan menjadi satu. Disebut Majjhima Nikaya. Nah, Majjhima artinya middle, artinya tengah-tengah. Artinya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Nah, suta-suta yang demikian dikelompokkan menjadi Majjhima Nikaya. Nah, seperti halnya di tiga nikaya, yang mana suta-suta yang dikelompokkan sesuai dengan yaitu temanya masing-masing, dan di dalam mengambil tema juga bisa karena isinya, bisa karena yaitu nama sutanya. Nah, demikian pula di dalam Majjhima Nikaya juga demikian. Majjhima Nikaya ini terdiri dari 3 kelompok. Jadi ada 152 suta, kemudian dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi Mula Panasapali, Majjhima Panasapali, dan Upari Panasapali. Nah, Mula Panasapali Panasa. Nah, Panasa itu artinya 50. Jadi 50, karena kelompok 50 maka disebut Panasa. Mula itu awal, jadi kelompok 50 yang awal, Mula Panasapali. Kemudian Majjhima Panasapali yang tengah, 50 yang tengah. Kemudian Upari Panasapali, kelompok 50 yang Upari artinya yang atas. Tetapi khusus untuk yang Upari Panasapali itu terdapat 52 suta. Karena ada 152 suta, makanya yang terakhir itu tidak hanya 50 tetapi 52 suta. Nah, kemudian juga dalam pengelompokan di setiap yaitu kelompok, jadi dalam Mula Panasapali juga ada kelompok-kelompoknya. Demikian pula di dalam Majjhima Panasapali juga ada kelompok-kelompoknya. Juga sama seperti yang di dalam Tiga Nikaya. Misalnya apa? Jadi kelompok khutbah yang diberikan Sang Buddha untuk para raja atau yang berkaitan dengan raja, yang berkaitan dengan yaitu para bangsawan, nah itu disebut sebagai Raja Waga Pali. Kemudian kelompok khutbah-khutbah yang diberikan Sang Buddha untuk para Brahmana disebut Brahmana Waga Pali. Yang diberikan untuk para biku, biku Waga Pali. Dan juga ada khutbah-khutbah yang isinya itu simili atau perumpamaan. Nah, itu disebut apa? Disebut Upama Waga Pali. Upama Waga Pali. Ada juga kelompok khutbah-khutbah yang isinya itu berkaitan dengan para pengembara, Paribhajaka Waga Pali. Jadi para Bhante ini mengelompokkan khutbah-khutbah Sang Buddha ini sesuai dengan isinya, temanya apa. Kemudian dikelompokkan menjadi satu dan supaya untuk memudahkan kita. Kenapa? Ya seperti sekarang pun kalau kita misalnya kadang-kadang kan
ya saya sebagai dosen juga kadang ditanya, Bante kalau misalnya kita mau bicara tentang raja itu kita ngambil sutanya di mana? Oh, langsung saya tunjukkan. Itu saya jadi Raja Waga Bali. Kalau kita ingin bicara tentang misalnya tentang sila itu di mana? Ya di Vinaya Pitaka atau di dalam sila Kandawaka dalam Diga Nikaya. Nah, supaya memudahkan. Nah, jadi para Bante ini memang mencoba untuk memudahkan agar ketika orang bicara, orang mencari tahu tentang khotbah-khotbah tertentu itu mudah untuk mendapatkan. Nah, itu di dalam Majjhima Nikaya. Nah, kemudian di dalam kelompoknya, jadi Sutta Pitaka itu terdiri dari lima nikaya. 3 nikaya Majjhima, dan yang ketiga, nikaya ketiga adalah Samyutta Nikaya. Nah, sekarang kenapa disebut sebagai Sangyutta? Sangyutta itu artinya connected. Artinya itu terkoneksi. Jadi antara satu dengan lainnya itu terkoneksi, ada terhubung. Sangyutta, yuta itu artinya apa? Diikat. Ya, sangyutta itu artinya diikat. Artinya di sini adalah khotbah-khotbah yang ada di dalam Sangyutta Nikaya ini terkoneksi atau terhubung antara satu dengan lainnya. Karena terhubung antara satu dengan lainnya, maka disebut Sangyutta, Sangyutta Nikaya. Ya, tentu dalam hal ini yang terhubung antara satu dengan lainnya ini ya perkelompoknya. Jadi dalam Sangyutta Nikaya juga mempunyai tema yang berbeda-beda, mempunyai poin dhamma yang berbeda-beda. Tetapi di dalam kelompok-kelompoknya ini itu biasanya saling terkoneksi. Misalnya apa? Di dalam Nidana, jadi ada lima kelompok dalam Sangyutta Nikaya, yang salah satunya adalah Nidana Sangyutta, atau kelompok khotbah-khotbah yang saling terhubung berkaitan dengan nidana. Nidana itu ya sinonim dengan padicca samuppada. Jadi sebab musabab yang saling bergantungan. Nah, di situ kita bisa menengarai bahwa di dalam Nidana Sangyutta ini semua khotbah-khotbahnya itu berkaitan dengan padicca samuppada. Jadi antara satu khotbah dan khotbah lainnya itu ada hubungannya. Nah, ini memudahkan kita. Jadi kalau misalnya kita ingin belajar padicca samuppada, ya selain kita bisa menjadikan Mahanidana Sutta sebagai referensi, atau misalnya Samadhi Sutta sebagai referensi untuk mempelajari yaitu padicca samuppada, nah kita juga bisa mengambil langsung dari Nidana Sangyutta. Nah, karena Nidana Sangyutta ini semua berkaitan dengan padicca samuppada. Nah, semua sutanya. Nah, kemudian juga kalau di dalam yaitu kelompok lain itu ada juga namanya Kandawaga. Nah, kanda di sini adalah agregat atau gugusan yang berkaitan dengan pancakanda, berkaitan dengan 5 gugusan. Nah, ini juga sama. Semua khotbah-khotbah yang ada di dalam Kanda Sangyutta itu berkaitan dengan pancakanda, berkaitan dengan 5 gugusan. Jadi melihat 5 gugusan dari sisi anicanya, dari sisi dukkanya, dari sisi anattanya, itu semua bisa ditemukan di dalam Kandawaga, Kanda Sangyutta di dalam Sangyutta Nikaya. Nah, kemudian ada juga namanya Mahawaga, ada Mahawaga Sangyutta. Itu juga sama. Di sana ada khotbah-khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha. Nah, di sana itu saya tolong tuh supaya jangan berisik di luar. Ya. Maaf ya, ini ada orang pada berisik di luar. Ya, jadi di dalam Mahawaga ini ada banyak poin-poin dhamma. Di salah satu yaitu Sangyutta Nikaya adalah Mahawaga Sangyutta. Nah, di sana itu ada banyak sekali poin-poin dhamma yang juga saling terkoneksi. Misalnya apa? Ada kelompok namanya Bojjhanga Sangyutta. Itu semua berkaitan dengan 7 faktor pencerahan. Itu khotbahnya itu banyak. Saling terkoneksi antara satu dengan lainnya. Ada juga misalnya Saca Sangyutta. Jadi khotbah-khotbah yang berkaitan dengan saca. Saca adalah kebenaran yang berkaitan dengan 4 kebenaran mulia. Itu juga ada di situ semua. Atau misalnya dalam Mahawaga ini ada satu kelompok yang disebut yaitu Sotapati Sangyutta.
Itu semua berkaitan dengan Sotapanna. Jadi kalau kita misalnya ditanya, kalau kita ingin tahu mengenai karakteristik seorang Sotapanna itu, kita bisa carinya di mana? Oh, bisa dicari di Sotapati Sanyutta. Dan semua khotbah-khotbah di Sotapati Sanyutta itu berkaitan dengan Sotapanna. Atau misalnya di dalam Mahawaka itu juga ada khotbah yang berkaitan dengan misalnya tentang hal lain, misalnya Matugama Sanyutta. Nah, Matugama itu adalah berkaitan dengan wanita, tapi ini bukan di Mahawaka, tapi di salah satu yaitu bagian lain itu Matugama Sanyutta. Itu berkaitan dengan wanita, Matugama. Matu itu artinya sebenarnya itu ibu, gama itu ya gama itu desa atau kampung, jadi kampung para ibu, tetapi mengacu pada wanita. Nah, kalau kita ingin tahu tentang wanita, bagaimana Sang Buddha itu melihat yaitu posisi wanita itu di mana, dalam artian menempatkan wanita itu seperti apa di dalam masyarakat, nah kita bisa mengambil Matugama Sanyutta. Nah, semua itu ada di dalam Samyutta Nikaya. Dan masing-masing kelompoknya ini antara satu khotbah dengan khotbah lainnya itu saling terkoneksi, saling terhubung. Jadi ini memudahkan kita untuk mempelajari apa yang diajarkan Sang Buddha. Karena para Bante ini, 500 arahat ini, bagaimana membuat mengelompokkan ajaran Sang Buddha itu sesuai dengan kategorinya masing-masing. Ini memudahkan kita. Nah, kemudian ini yang 3, nomor 4 adalah Anguttara Nikaya. Nah, Anguttara Nikaya kenapa disebut sebagai Anguttara Nikaya? Atau kelompok dari kata Anguttara, dari kata Angga dan Utara. Angga itu bagian, Utara itu seperti step, ya, step atau seperti tahapan. Nah, mengapa disebut Anguttara Nikaya? Karena khotbah-khotbah yang ada di Anguttara Nikaya ini mempunyai ciri perbagian yang terus naik ke atas. Maka seringkali ada yang menerjemahkan bahwa Anguttara Nikaya ini sebagai gradual saying, ajaran yang bertahap. Ya, gradual saying itu diterjemahkan oleh Rhys David dalam bahasa Inggris, gradual saying. Jadi ajaran yang bertahap. Yang dimaksud dengan bertahap di sini adalah sebenarnya bahwa di dalam Anguttara Nikaya ini poin-poin dhamma itu dikelompokkan sesuai dengan jumlahnya. Jadi poin dhamma yang jumlahnya itu 1, itu di kelompok yang 1, Ekaka Nipata. Poin-poin dhamma yang mempunyai jumlah 2 dikelompokkan ke dalam yaitu kelompok 2, Dukkha Nipata. Kemudian poin dhamma yang berkaitan yang jumlahnya 3 dikelompokkan ke dalam kelompok 3, Tika Nipata. Tika itu artinya 3. Nah, sehingga di sini setiap poin dhamma ini sesuai dengan jumlahnya dimasukkan di kelompok tersebut. Jumlahnya 1, kelompok pertama. Jumlahnya 2, kelompok 2. Jumlahnya 3, kelompok 3. Nah, sehingga kalau kita bicara seperti ini kemarin juga oleh Samnera Midasito sudah dibahas, ya seperti misalnya ketika berbicara tentang yaitu Kalamasuta. Nah, dalam Kalamasuta itu seringkali kita umat Buddha selalu terpaku kepada mengenai jangan percaya kepada tradisi, jangan percaya kepada kitab suci, jangan percaya kepada guru dan sebagainya. Tetapi kalau kita perhatikan, Kalamasuta ini dimasukkan ke dalam kelompok 3. Artinya dulu para Bante ini memasukkan Kalamasuta ke dalam kelompok 3 itu untuk menekankan bukan masalah tidak percaya dengan kitab suci dan sebagainya. Tetapi untuk menekankan bahwa kita harus melenyapkan 3 kotoran batin. Karena di dalam Kalamasuta juga ada loba, dosa, moha. Nah, di sana dikatakan kalau perbuatan itu didasari oleh loba, oleh dosa, oleh moha, itu hendaknya tidak dilakukan. Itu yang sebenarnya menjadi penekanan. Sehingga dimasukkan ke dalam kelompok 3. Nah, kemudian yang berkaitan dengan khotbah-khotbah Sang Buddha yang isinya itu adalah 4. Nah, itu dimasukkan ke dalam kelompok 4.
Nah, sehingga terkadang ada khutbah tertentu yang satunya itu isinya 4, satunya isinya 5, yang khutbahnya itu mirip, hanya ditambah poin lagi, yang satunya di dalam yaitu Catuka Nipata, yang satunya di dalam Pancaka Nipata. Pancaka Nipata itu artinya adalah kelompok yang 5. Nah, seperti misalnya kalau kita bicara mengenai yaitu katakan bagaimana kita menghormat orang tua kita. Ada yang mengatakan dengan 4 cara, yaitu seperti misalnya kita harus melihatnya seperti seorang Brahma, melihatnya sebagai Pubbacharya, dan seterusnya. Tapi ada yang mengatakan 5, dengan 5 cara. Nah, sehingga di sini dalam Catuka Nipata hanya 4 poin, kemudian dalam Pancaka Nipata itu 5 poin. Nah, sehingga demikian. Jadi sesuai dengan jumlahnya. Nah, kalau kita perhatikan, Anguttara Nikaya ini seperti mencontoh apa yang dilakukan oleh Bhante Sariputta. Jadi pada saat Bhante Sariputta itu masih hidup, nah ketika dikatakan ada perpecahan di kelompok kaum Jaina, ya jadi pada zaman Sang Buddha itu ada yaitu para pertapa yang termasuk disebut sebagai kaum Jaina yang dipimpin oleh Niganta Nyatabuddha. Nah, dikatakan ketika Niganta Nyatabuddha ini meninggal, kemudian para siswanya itu menjadi pecah. Nah, Bhante Sariputta itu melihat bahwa para siswa dari Niganta Nyatabuddha itu menjadi pecah. Maka beliau berpikir untuk menyelamatkan supaya nanti seandainya Sang Buddha itu parinibbana meninggal, maka supaya nanti tidak ada perpecahan, maka Bhante Sariputta itu mengelompokkan ajaran Sang Buddha ke dalam satu sutta, yaitu Sanggiti Sutta. Nah, Sanggiti Sutta ini isinya adalah kelompok-kelompok poin-poin damai yang diajarkan Sang Buddha. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan seterusnya, itu ada dalam Sanggiti Sutta. Nah, percobaan untuk menyelamatkan ajaran Sang Buddha itu sudah ada sejak zaman Sang Buddha seperti yang dicontohkan oleh Bhante Sariputta. Yang kemudian cara ini pun juga digunakan oleh para biku, oleh para bante pada abad yaitu ya setelah Sang Buddha parinibbana 3 bulan pada konsili pertama, dikelompokkan menjadi yaitu Tipitaka, perbagian, dan dalam Anguttara Nikaya juga dikelompokkan poin-poin dhamma. Jadi poin 1 menjadi satu kelompok, poin 2, kelompok 2, poin 3, kelompok 3, dan seterusnya. Itu persis meniru apa yang dilakukan oleh Bhante Sariputta. Nah, ini di dalam Anguttara Nikaya. Nah, kemudian yang kelompok yaitu Nikaya kelima, ya ini masih bisa didengar ya. Ya, yang kelompok 5 atau katakan Nikaya yang kelima itu adalah Khuddaka Nikaya. Jadi ada 3 Nikaya, Majjhima, Samyutta, Anguttara Nikaya, kemudian Khuddaka Nikaya. Mengapa disebut sebagai Khuddaka? Khuddaka itu artinya itu minor, atau Khuddaka itu artinya itu kecil. Nah, karena dianggap itu minor, dianggap sebagai kecil, itu kemudian dimasukkan ke dalam kelompok Khuddaka Nikaya. Yang mana Khuddaka Nikaya ini menurut tradisi, terutama Sri Lanka, itu hanya terdiri dari, yang sekarang kita ketahui, terdiri dari 15 buku. Nah, kemudian, tetapi oleh tradisi Myanmar, itu ditambah 3 buku lainnya, menjadi 18 buku. Seperti Milinda Panha, itu salah satunya. Itu dimasukkan ke dalam Khuddaka Nikaya. Tetapi oleh tradisi Sri Lanka itu tidak dimasukkan. Alasannya apa? Alasannya itu sebenarnya muncul sebelum, atau katakan sesudah, bukan sebelum, sesudah, yaitu konsili pertama. Nah, itu menurut para bante oleh tradisi Theravada, oleh tradisi Sri Lanka. Jadi sehingga itu tidak dimasukkan ke dalam yaitu Khuddaka Nikaya. Atau dikatakan sebenarnya ini muncul setelah yaitu sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali baru Milinda Panha itu muncul. Nah, sehingga oleh para bante Sri Lanka tidak dimasukkan. Tetapi oleh para bante Myanmar karena isinya itu memang bagus, memang baik, kemudian dimasukkan ke dalam
Tipitaka, terutama Kuddaka Nikaya. Nah, kalau kita memperhatikan isi dari Kuddaka Nikaya, ada yang mengatakan demikian, bahwa Kuddaka Nikaya itu lebih boleh dikatakan sebagai yaitu isi kitab suci agama Buddha Theravada yang dikatakan sebagai khotbah-khotbah para siswa. Mengapa? Karena dibandingkan dengan nikaya-nikaya lainnya, apakah Tiga Nikaya, Majjhima, Samyutta atau Anguttara Nikaya, di dalam Kuddaka Nikaya ini banyak khotbah-khotbah dari para siswa Sang Buddha. Misalnya apa? Misalnya adalah Theragata dan juga Terigata. Petawatu, Vimanawatu. Itu berisikan khotbah-khotbah Sang Buddha. Maksudnya khotbah-khotbah dari para siswa Sang Buddha. Dibandingkan dengan nikaya lainnya. Nah, karena itulah maka seringkali bahwa Kuddaka Nikaya itu diidentikan dengan khotbah-khotbah para siswa. Yang pertama, yang kedua, seringkali bahwa Kuddaka Nikaya juga diidentikan dengan khotbah-khotbah yang sifatnya syair atau gata. Ya, walaupun dalam nikaya lain seperti di dalam Samyutta Nikaya, itu terutama Saggata Wagga, itu berisikan tentang gata, tentang syair-syair. Tetapi dibandingkan dengan yang ada di dalam Kuddaka Nikaya itu berisikan banyak sekali khotbah Sang Buddha yang isinya adalah syair, termasuk khotbah siswa Sang Buddha. Seperti misalnya Dhammapada. Kemudian Theragata, Terigata, Vimanawatu, Petawatu, semua syair, termasuk Jataka. Nah, Jataka itu juga syair. Nah, kalau kita berbicara tentang cerita Jataka, itu bukan termasuk kitab kanon, bukan termasuk Tipitaka, itu adalah kitab komentar. Jadi cerita Jataka itu ada di dalam kitab komentar, bukan di dalam Tipitakanya. Nah, dalam Tipitaka, Jataka itu hanya berupa syair. Jadi, Dhammapada, Petawatu, Vimanawatu, Theragata, Terigata, kemudian Buddha Wangsa, Carya Pitaka, Jataka, Mahanidesa. Kalau Mahanidesa itu masih berupa penjelasan. Tetapi yang buku-buku ini yang tadi saya sebutkan, ini mengacu pada syair. Bahkan di dalam Sutta Nipata sendiri yang memang di sana juga ada sedikit yaitu berisikan prosa, tetapi sebagian besar isi dalam Sutta Nipata juga adalah syair. Nah, sehingga dalam Kuddaka Nikaya ini dianggap atau diidentikan dengan isi ajaran Sang Buddha yang berisikan syair. Nah, itu mengenai Kuddaka Nikaya. Nah, 5 nikaya ini dikategorikan, dikelompokkan oleh para bante yang pada waktu itu melakukan atau menghadiri konsili pertama, yaitu 3 bulan setelah Sang Buddha meninggal. Nah, pada saat konsili tersebut dikatakan bahwa Dhamma dan Vinaya itu diulang. Jadi yang mempunyai tugas untuk mengulang, terutama Vinaya, adalah Bante Upali. Karena Bante Upali ini memang ya dikatakan itu adalah Vinayadhara, yang paling unggul, yang memahami tentang Vinaya. Maka diminta oleh Bante Mahakassapa sebagai ketua atau presiden konsili pertama tersebut untuk mengulang Vinaya. Nah, sedangkan Bante Ananda diminta untuk mengulang yaitu Dhamma. Nah, Dhamma di sini ya termasuk adalah Abhidhamma dan juga yaitu Sutta Pitaka. Jadi semua Dhamma itu diulang oleh Bante Ananda, dikatakan demikian. Nah, di dalam mengulang di sini kalau kita perhatikan sutta-suttanya, ya terutama sutta-suttanya, kalau kita perhatikan yang memang langsung oleh Bante Ananda itu akan diawali dengan Ewang Misutang. Jadi demikian yang telah saya dengar. Itu untuk menengarai bahwa itu adalah didengar sendiri oleh Bante Ananda. Maka disebut Ewang Misutang. Nah, kemudian sebenarnya harus diingat bahwa walaupun sutta-sutta yang diulang di konsili pertama itu merupakan, boleh dikatakan kita percaya bahwa itu adalah khotbah langsung dari Sang Buddha,
Tetapi kalau kita perhatikan, apa yang diulang kembali pada konsili pertama itu sebenarnya itu di-arrange lagi. Artinya dibuat lagi. Jadi hanya sekedar para Bante itu mengulang, kemudian mengatur kembali sutanya. Jadi seperti begini, seperti misalnya, oh dulu saya mendengar Bante Panya ini memberikan khotbah demikian. Sang Buddha, Bante Panya mengatakan demikian, kemudian umatnya mengatakan demikian. Jadi tidak secara langsung seperti itu Bante Panya sendiri yang berbicara, tetapi sudah di-arrange ulang, sudah diatur ulang. Makanya di dalam setiap sutta itu biasanya ada namanya nidana. Nidana itu pengantar. Ewang me sutang ekang samayang bagawa sawati yang viharati. Jadi pada suatu ketika Sang Bagawa berdiam di Sawati, di Taman Anatabindika, itu diucapkan, diberikan yaitu pada konsili pertama. Tidak mungkin Sang Buddha itu akan mengatakan demikian. Kemudian Tatraku Bhagava Bhikkhu Amantesi. Nah di sana Sang Bagawa mengatakan demikian. Itu adalah para Bante yang ada di konsili pertama. Jadi seperti menceritakan kembali. Jadi para Bante di konsili pertama ini seperti menceritakan kembali kejadian di mana Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada orang tertentu. Nah, sehingga sebenarnya khotbah-khotbah yang ada yang kita terima sekarang ini juga sebenarnya sudah modifikasi. Dimodifikasi oleh terutama yaitu pada konsili pertama. Jadi tidak langsung dari Sang Buddha, dimodifikasi oleh para Bantenya. Nah, kemudian juga perlu diingat bahwa walaupun kita percaya bahwa Sutta Pitaka, Abhidhamma, dan Vinaya itu memang itu sudah diuncarkan atau diulang pada konsili pertama, tetapi sebenarnya tidak semua isi Tipitaka itu diulang pada konsili pertama. Ada penambahan di konsili-konsili berikutnya, walaupun sedikit. Ada penambahannya. Misalnya apa? Di dalam Majjhima Nikaya misalnya ada sutta namanya Bakula Sutta. Nah, Bakula Sutta ini menceritakan tentang Bante Bakula. Nah, kita tahu bahwa Bante Bakula ini adalah Bante yang umurnya itu paling lama, 160 tahun. Dan beliau menjadi seorang Bante pada umur 80 tahun. Kemudian meninggalnya 160 tahun, berarti masih hidup selama 80 tahun. Nah, kalau misalnya saja, Bante Bakula ini menjadi seorang Bante di awal Sang Buddha itu, misalnya pada saat Sang Buddha itu berumur misalnya 40 tahun misalnya, ini hanya satu contoh. Berarti masih hidup dengan Sang Buddha selama 40 tahun. Dan setelah Sang Buddha parinibbana, beliau masih hidup selama 40 tahun berikutnya. Ya kan? Nah, kemudian di dalam sutta tersebut menceritakan kisah tentang Bante Bakula dari awal Bante Bakula itu menjadi seorang Bante, kemudian 7 hari setelah menjadi Bante mencapai kesucian arahat sampai Bante Bakula itu meninggal. Menceritakan bagaimana Bante Bakula itu meninggal. Berarti seandainya Bante Bakula ini juga bertemu dengan Sang Buddha pada saat Sang Buddha itu berumur 40 tahun misalnya, berarti meninggalnya Bante Bakula ini adalah 40 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Kenapa sutta itu muncul? Berarti itu munculnya adalah setelah konsili pertama. Sehingga bahkan di dalam kitab komentar itu dikatakan bahwa Bakula Sutta ini dimasukkan oleh para Bante pada konsili kedua. 100 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Itu baru dimasukkan. Nah, itu di dalam Majjhima Nikaya. Termasuk bahkan di dalam Maha Parinibbana Sutta, itu ada juga di sana ada syair yang berkaitan dengan dhatu, berkaitan dengan relik Sang Buddha. Itu yang paling belakang. Nanti kalau misalnya ada kesempatan bisa melihat, bisa membaca Maha Parinibbana Sutta, itu juga dimasukkan belakangan, terutama itu syairnya. Nah, kenapa? Dalam kitab komentar dikatakan itu dimasukkan di Sri Lanka. Untuk apa? Puja syair, puja relik Sang Buddha. Itu belakangan. Dan ada juga beberapa syair-syair dari para Thera
yang ada di dalam Teragata itu malahan ada yang dimasukkan pada konsili kedua 100 tahun setelah Sang Buddha Parinibbana, ada juga yang dimasukkan pada konsili ketiga, itu pada zaman Raja Asoka. Nah, kenapa? Karena di situ ada biku, ada bante yang memang hidup pada konsili kedua, ada bante yang hidup pada konsili ketiga yang disebutkan di dalam Teragata. Nah, sehingga dalam kitab komentar juga mengatakan demikian. Syair-syair ini masuk pada konsili kedua, syair-syair ini masuk dalam konsili ketiga. Nah, sehingga kalau kita memperhatikan, kita melihat bahwa Sutta Pitaka ini pun juga mengalami perkembangan seiring dengan yaitu konsili-konsili berikutnya. Tetapi itu sangat sedikit. Berbeda dengan kitab komentar. Nah, kitab komentar atau Atthakatha ini kalau menurut tradisi Theravada itu sudah mulai disusun pada konsili pertama. Jadi 500 arahat ini tidak hanya menyusun atau mengategorikan yaitu Tipitaka atau katakan Dhamma dan Vinaya ke dalam kelompok, tapi juga mereka juga menyusun yaitu kitab komentar. Tetapi mereka pada waktu itu masih menggunakan tradisi oral, jadi disusun bukan menggunakan buku, tetapi diuncarkan. Nah, kitab komentar ini kemudian seiring dengan waktu itu terus berkembang dan berkembang banyak. Dan pada saat kitab komentar ini dibawa ke Sri Lanka oleh Bante Mahinda dan para bante lainnya yang menjadi misionaris untuk mengembangkan umat agama Buddha di Sri Lanka, kemudian di Sri Lanka itu berkembang lagi. Sehingga kalau kita melihat kitab komentar, isinya itu tidak hanya kejadian-kejadian yang ada di India, tetapi juga banyak kejadian yang ada di Sri Lanka yang dimasukkan ke dalam kitab komentar. Nah, mengapa di Sutta Pitaka ada penambahan tetapi sedikit, tetapi dalam kitab komentar itu sangat banyak? Ya karena pada zaman dulu umumnya umat Buddha itu sangat tidak berani, sangat menyakralkan yaitu kitab suci Tipitaka. Sehingga tidak berani menambahkan. Kalaupun ditambahkan juga mungkin mereka hati-hati sekali. Hanya yang memang betul-betul penting baru ditambahkan. Dan makanya sangat sedikit. Tetapi kalau untuk kitab komentar, karena itu kan komentar para bante. Kitab komentar itu bukan dari Sang Buddha. Kitab komentar itu adalah disusun oleh para siswa Sang Buddha. Dari konsili pertama sampai konsili berikutnya. Nah, sehingga karena itu disusun oleh para bante, maka untuk seiring dengan waktu, kemudian ada penambahan-penambahan dalam kitab komentar. Nah, sehingga dalam kitab komentar itu sangat bervariatif isinya. Makanya kalau kita ingin berbicara atau kita ingin membahas tentang yaitu kejadian-kejadian di masa lampau tidak hanya di India, tetapi di Sri Lanka, tentang raja-raja, para bante yang hidup di Sri Lanka, itu bisa mempelajari kitab komentar. Nah, disinilah ya para bante dan juga awuso bagaimana sekilas tentang yaitu Tipitaka terutama berkaitan dengan Sutta Pitaka. Ya, saya kira ini tadi saya mengatakan sebentar tapi kok malah jadi panjang lebar ya. Menjadi panjang. Ya terima kasih Bante. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan, menjadi ya hal yang menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih Bante. Ya, terima kasih itu yang merupakan tentang Tipitaka yang utamanya fokus pada kita dan secara singkatnya. Waktu selanjutnya adalah tanya jawab. Belum yang lain bertanya, saya bertanya dulu, Auso. Silakan Bante. Kalau saya bisa jawab Bante ya. Ya. Bante Ananda itu tadi, Auso jelaskan 25 tahun ditetapkan sebagai pembantu ya. Dan kemudian pada saat konsili pertama kan mengulang sutta kepada Sang Buddha. Nah, apakah khotbah-khotbah yang 20 tahun sebelum Bante Ananda ditetapkan juga diulang pada saat konsili pertama? Terima kasih, Auso. Ya, terima kasih Bante. Kalau kita perhatikan di dalam yaitu Vinaya Pitaka berkaitan dengan Bante Ananda itu ketika diminta untuk menjadi pembantu tetap Sang Buddha, itu sebenarnya yang dimaksud
permintaan Bante Ananda, kalau nanti misalnya misalnya Sang Buddha itu membabarkan dhamma, tetapi saya belum mendengar, mohon untuk diulang kepada saya. Itu tentunya selama 25 tahun itu. Karena bayangkan, 20 tahun sebelumnya, Sang Buddha ini membabarkan dhamma, itu kalau misalnya diulang semua kepada Bante Ananda, bagaimana ya? Itu sepertinya kok tidak masuk akal. Ya memang tidak dijelaskan di dalam kitab komentar atau di dalam Tipitaka, apakah yang 20 tahun itu diulang lagi atau tidak dijelaskan, tetapi ya kita bisa berpikir seperti tidak masuk akal. Karena kalau misalnya 20 tahun itu diulang, sedangkan Sang Buddha ini dikatakan satu hari itu hanya tidur 1 jam, 1 hari 1 malam. Dan seluruhnya itu adalah untuk membabarkan dhamma. Sehingga kalau misalnya selama 20 tahun sebelum itu, beliaunya atau Sang Buddha itu mengulang kembali kepada Bante Ananda, lantas waktunya kapan? Waktunya untuk mengulang itu kapan? Dan itu tidak disebutkan. Sehingga saya melihat bahwa itu pada waktu itu yang diulang itu ketika ya 25 tahun setelah Bante Ananda ini menjadi pembantu tetap Sang Buddha, itu yang diulang. Ya, karena sebenarnya kalau kita perhatikan juga, sepertinya itu tidak semua ajaran Sang Buddha ini yang sekarang kita kenal sebagai Tipitaka itu betul-betul lengkap. Lengkap dari semua yang diajarkan Sang Buddha. Ya bayangkan Sang Buddha membabarkan dhamma 45 tahun. 45 tahun membabarkan dhamma, kemudian hampir beliau itu tidak tidur, hanya 1 jam tidur kalau kita melihat dari itu schedule atau timetable dari Sang Buddha. Dan hampir keseluruhan waktunya itu adalah untuk membabarkan dhamma. Nah, kalau kemudian dibukukan menjadi banyak buku selama 45 tahun yang hanya membabarkan dhamma, kita bisa membayangkan seberapa banyak yaitu ajaran Sang Buddha. Tetapi sekarang yang kita temukan sebenarnya sangat sedikit. Sangat sedikit. Nah, sehingga kalau kita perhatikan lagi, tradisi kitab suci yang ada sekarang ini kan tidak hanya ditemukan yaitu kita yang Theravada Tipitaka. Tetapi juga ada tradisi-tradisi lain yang juga mereka mencatat. Misalnya ada agama, dirgagama, madhyagama, dan seterusnya. Dan juga ada, yang sekarang juga ada beberapa fragmen yang juga ditemukan di Afghanistan, yang itu mirip-mirip seperti Sutanipata misalnya. Ternyata di dalam tradisi-tradisi lain juga ada terkadang khotbah-khotbah yang tidak ditemukan di Tipitaka. Jadi ada khotbah-khotbah yang kita juga patut untuk mempelajari yang di dalam Tipitaka juga tidak ditemukan. Nah, sehingga di sini sebenarnya tidak semua yang ada yang sekarang kita temukan ini dalam Tipitaka itu lengkap. Tentunya masih banyak khotbah-khotbah lain yang sebenarnya tidak kita temukan. Nah, sehingga pernah juga pada saat konsili pertama itu selesai, itu ada seorang Bante, kalau tidak salah namanya Bante Gawampati. Datang pada konsili pertama, kemudian Bante Makasapa mengatakan konsili pertama sudah selesai, apakah Bante menerima atau tidak. Nah, Bante Gawampati mengatakan, saya punya patokan sendiri dari apa yang diajarkan Sang Buddha. Jadi tidak mengatakan saya menerima konsili pertama atau tidak, tetapi Bante Gawampati itu juga, karena beliau juga seorang arahanta, dan juga pernah bertemu dengan Sang Buddha, mempelajari ajaran Sang Buddha, sehingga beliau mengatakan saya punya patokan sendiri, yaitu tentang ajaran Sang Buddha. Jadi tidak mengatakan bahwa menerima, yaitu pada masa ngiti, dan juga tidak menolak. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa sepertinya itu juga ada beberapa khotbah-khotbah yang sebenarnya tidak termuat semua oleh yaitu pada konsili pertama. Termasuk ditambah lagi yaitu seperti Itivuttaka. Nah, Itivuttaka ini kalau kita melihat sejarahnya ternyata itu adalah khotbah-khotbah Sang Buddha yang diberikan kepada berumah tangga, yaitu kepada Kujutara, kepada yaitu seorang pembantu, seorang ratu, yang kemudian oleh Kujutara kemudian disusun menjadi
yaitu sekarang disebut sebagai Itiwutaka, yang masuk ke dalam Khuddaka Nikaya. Nah, kalau itu memang benar, berarti khotbah Sang Buddha itu tidak semua diulang kepada Ananda. Nah, buktinya apa? Buktinya ini Kujutara punya khotbah sendiri, mendengar sendiri, kemudian disusun sendiri, yang itu tidak tercatat oleh Bhante Ananda. Nah, sehingga kalau saya melihat kemungkinan sekali bahwa yang diulang itu adalah ketika Sang Buddha 20 tahun setelah Sang Buddha menjadikan Bhante Ananda untuk menjadi pembantu tetap. Dan sebelum itu ya tentunya mungkin ada khotbah-khotbah tertentu memang mungkin diulang karena mungkin memang penting sekali. Tapi juga tentunya tidak akan semuanya. Termasuk yang kita perhatikan seperti Kujutara Itiwutaka. Itu menjadi salah satu contoh. Dan kalau memang semua khotbah Sang Buddha itu diulang kembali, berarti Bhante Ananda itu sadar sekali dengan khotbah kepada Kujutara. Tetapi ternyata dalam Itiwutaka itu tidak menggunakan Ewang Wisutang. Tetapi menggunakan istilah lain yang itu dikatakan karena memang yaitu Kujutara yang mendengar. Kemudian disusun, kemudian oleh para Bhante belakangan, ada yang mengatakan itu makanya Itiwutaka dianggap sebagai belakangan, tidak masuk ke dalam konsili pertama, kemudian dimasukkan ke dalam yaitu Tipitaka, utamanya Khuddaka Nikaya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Selamat malam, Bante. Ya, selamat malam, Bang Usul. Saya mau bertanya mengenai suta ini kan lumayan panjang-panjang, apalagi dengan Buddha dan Majjhima. Nah, kalau sebagai pemula itu kira-kira mulainya dari mana, Bang? Supaya ya kita belajar itu, karena kalau kita belajar kan jenuh kan, panjang belum selesai terus kita jenuh. Nah, kalau sebagai pemula itu kira-kira ya masih bisa dengar, Auso? Ya, masih bisa dengar atau ini kok mati sepertinya? Masih tadi bisa dengar? Kayaknya mati. Ini warnanya merah ini. Sinyalnya merah. Hah? Bukan, Dharma Ratna sinyalnya merah. Nah. internetnya ini kan. Ya, sinyalnya di situ enggak bagus sepertinya ya. Ya? Sinyalnya enggak bagus sepertinya di situ. Ya, Auso bisa mendengar atau tidak? Bisa mendengar, Auso? Ya, bisa. Bisa ya, iya. Tadi sinyalnya lemot sepertinya ya. Iya, begini Auso. Jadi memang ya semua suta itu penting sekali. Dan tentunya orang mempelajari suta juga ya masing-masing ya atas dasar kesukaan masing-masing dipersilakan. Jadi misalnya tidak harus dari suta ini dan suta itu, tidak harus demikian. Karena masing-masing punya yaitu kesukaan. Mungkin para berumah tangga ingin belajar suta-suta yang berkaitan dengan berumah tangga. Misalnya Sigalowada Sutta. Atau mungkin orang yang memang suka politik, ingin belajar tentang bagaimana Sang Buddha itu melihat politik. Ya, seperti misalnya Cakawati Sutta. Atau misalnya orang itu suka berbicara tentang masyarakat. Nah, kita belajar tentang Brahmana Waga. Tetapi kalau kita mengacu kepada inti dari ajaran Sang Buddha yang adalah
4 kebenaran mulia, ya tentu kita baik, apalagi kita sebagai seorang biku, sebagai seorang pabacita, ya baik kita yang paling kita tekankan adalah mempelajari suta-suta yang berkaitan dengan 4 kebenaran mulia. Yang salah satu sutanya adalah Dhamma Cakkappavattana Sutta. Itu penting sekali. Jadi mempelajari Dhamma Cakkappavattana Sutta untuk memahami 4 kebenaran mulia. Nah, kemudian setelah Dhamma Cakkappavattana Sutta, ya kita bisa mempelajari suta-suta lainnya. Yang sebenarnya semua suta yang berkaitan dengan poin-poin dhamma yang mendalam yang diajarkan Sang Buddha itu semua itu nanti akan berkaitan dengan 4 kebenaran mulia. Misalnya apa? Setelah belajar Dhamma Cakkappavattana Sutta yang isinya adalah 4 kebenaran mulia, kemudian kita ingin belajar tentang Paticcasamuppada yang kita di Indonesia dianggap sebagai ya salah satu pokok dasar agama Buddha. Setelah 4 kebenaran mulia adalah Paticcasamuppada. Nah, belajar Paticcasamuppada kita bisa mempelajari dari Nidana, dari Mahanidana Sutta. Nah, jadi setelah Dhamma Cakkappavattana Sutta, mempelajari 4 kebenaran mulia, kemudian mempelajari Mahanidana Sutta yang isinya adalah Paticcasamuppada. Atau kemudian ditambah dengan yang tadi saya katakan Nidana Samyutta. Nah, tetapi sebenarnya ketika mempelajari Mahanidana Sutta, Nidana Samyutta yang berkaitan dengan Paticcasamuppada, ujung-ujungnya juga sebenarnya belajar apa? 4 kebenaran mulia. Kenapa? Karena isi dari Paticcasamuppada yang Sang Buddha itu menekankan dwadasa angga Paticcasamuppada, 12 sebab musabab yang saling bergantungan. Di situ sebenarnya isinya adalah bagaimana duka itu muncul, bagaimana duka itu lenyap. Yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Nah, sehingga di sini belajar tentang 4 kebenaran mulia, kemudian belajar tentang Paticcasamuppada, ini kembali kepada belajar 4 kebenaran mulia. Sehingga kalau saya melihat, ya kita terutama kalau ingin belajar ajaran Buddha yang memang dikatakan sebagai inti ajaran Sang Buddha, ya kita belajar 4 kebenaran mulia, yang salah satu referensi yang paling penting itu adalah Dhamma Cakkappavattana Sutta. Nah, kalau mendetailnya dari Dhamma Cakkappavattana Sutta, kita bisa mempelajari Satca Vibhanga Sutta yang ada di dalam Majjhima Nikaya, di dalam Vibhangavagga. Yaitu bisa dipelajari untuk menambah pengetahuan tentang 4 kebenaran mulia. Nah, setelah itu belajar Paticcasamuppada dari Mahanidana atau di dalam Nidana Samyutta. Kemudian kalau kita ingin belajar tentang yaitu Anicca Dukkha Anatta, yaitu belajar Anatta Lakkhana Sutta. Kita diurutkan di situ. Kemudian kalau kita ingin belajar tentang meditasi, ya kita belajar Mahasatipatthana Sutta, Anapanasati Sutta, Kayagati Sutta, itu yang patut kita pelajari. Nah, semua itu pada akhirnya itu membawa kepada pemahaman 4 kebenaran mulia. Nah, sehingga sekali lagi bahwa yang pertama itu kita memang patut untuk mempelajari tentang 4 kebenaran mulia yang itu terdapat dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta. Ya, demikian Mas. Ya. Wandamit, Bante. Oh ya, silakan. Ya, ingin bertanya, Bante, mengenai ada 2 pertanyaan, Bante. Yang pertama adalah mengenai Jalan Mulia Bungsur 8. Di dalam kitab ataupun kita ketika membaca itu diawali dengan panya, sila, setelah itu samadhi. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menekankan bahwa sila terlebih dahulu, bawana baru ketika setelah itu adalah kita memperoleh panya, yaitu pandangan benar dan pikiran benar. Nah, kalau menurut Bante, itu sebetulnya apakah pandangan benar, pikiran benar terlebih dahulu, setelah itu sila? Ataukah memang sila terlebih dahulu, baru samadhi, dan setelah itu baru mendapatkan pandangan benar dan pikiran benar? Apakah yang dimaksud panya di sini itu adalah bebasnya tentang loba, dosa, dan moha di dalam Jalan Mulia Bungsur 8? Itu yang pertama, Bante. Yang kedua, lanjut apa nanti disambung? Iya, silakan. Langsung ya. Iya. Mengenai Jalan Mulia Bungsur 8 lagi.
Di dalam sila bagian dari Jalan Mulia Bersur 8 itu kan ada 3. Ucapan benar, penghidupan benar, sama mata pencaharian benar. Yang ingin saya tanyakan adalah, kenapa di dalam sila tersebut, kalau penghidupan benar itu adalah tidak mencuri, tidak membunuh, dan tidak melakukan hubungan seksual yang salah. Dan ada ucapan salah. Tetapi minuman keras di dalam Pancasila Buddhis, kenapa tidak dimasukkan ke dalam sila di dalam Jalan Mulia Bersur 8? Kenapa yang dimasukkan cuma tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hubungan seks yang salah, dan tidak berbohong, tidak berkata-kata kasar, tidak menfitnah, dan tidak omong kosong ataupun bicara yang tidak perlu. Kenapa kok minuman keras di dalam Pancasila Buddhis itu tidak dimasukkan ke dalam sila Jalan Mulia Bersur 8 itu, Bante? Sementara itu, Bante. Anumodana, Bante. Ya, terima kasih Abuso. Pertama harus kita ketahui bahwa Sang Buddha itu mengajarkan Dhamma dengan berbagai macam cara. Aneka pariyayena Dhamma Wuto Bhagawata. Jadi Dhamma diajarkan oleh Sang Buddha, Sang Bhagawa dengan berbagai macam cara. Artinya bahwa Sang Buddha itu mengajarkan Dhamma itu fleksibel sekali. Jadi kita tidak kemudian terpaku bahwa ya patokannya harus begini. Jadi patokannya itu harus sila dulu, kemudian samadhi, baru kemudian panya. Tidak harus demikian. Nah, terkadang Sang Buddha itu mengajarkan Dhamma kepada orang tertentu diawali dari dana. Ya, kalau kita perhatikan seperti misalnya kepada Yasa, yang memang notabene seorang berumah tangga, yaitu berkaitan dengan dana. Baru kemudian sila, baru kemudian saga, baru kemudian menunjukkan bagaimana ini pun juga ada bahayanya. Kemudian setelah itu menunjukkan ada yaitu nikama nisangsa, jadi manfaat dari meninggalkan semua itu. Baru setelah itu 4 kebenaran mulia. Tetapi kemudian kepada Pancawagya tidak perlu berbicara dana, tapi langsung poin kepada apa? Meluruskan pandangan dari Pancawagya, yaitu dalam Dhammacakkappavattana Sutta, yaitu pandangan mengenai 2 ekstrim. Mengapa? Karena pada waktu itu Pancawagya ini berpikir kalau Sang Buddha ketika melepaskan praktek penyiksaan diri itu dianggap kembali lagi kepada praktek untuk mencari kesenangan indera. Nah, sehingga Sang Buddha mengatakan ini pun juga bukan jalan. Dan juga pada waktu itu Pancawagya berpikir bahwa hanya dengan praktek penyiksaan diri seseorang bisa mencapai pembebasan. Nah, pandangan ini perlu dilenyapkan, maka Sang Buddha mengatakan ini pun juga bukan jalan. Jadi langsung berbicara pandangan, tidak berbicara tentang dana, tidak berbicara tentang sila, langsung berbicara tentang pandangan untuk meluruskan pandangan dari Pancawagya ini. Tetapi kalau kita memperhatikan khotbah-khotbah Sang Buddha yang terdapat di dalam yaitu Sutta Nipata, terutama Parayana Wagga, nah di sana itu juga langsung berbicara tentang panya, tentang kebijaksanaan kepada yaitu orang-orang yang merupakan murid dari Bawari. Ya, kenapa bisa demikian? Karena Sang Buddha itu sudah melihat kapasitas masing-masing. Sehingga tidak harus memulai dari sila, memulai dari dana, bahkan tidak harus memulai dari samadhi, bisa langsung ke panya. Seperti misalnya kepada Bahia Daruciriya, itu langsung berbicara apa? Didik Didamatang Bhawisati. Ketika melihat latih, itu hanya sekedar melihat, langsung kepada apa? Kebijaksanaan yang tertinggi. Langsung pada vipassana. Ya karena fleksibel sekali, ajaran Sang Buddha itu fleksibel sekali. Dan juga kualitas-kualitas seperti ini nantinya itu akan saling berkaitan. Misalnya seperti di dalam yang tadi disebutkan, Jalan Mulia Bersur 8, kenapa kok panya dulu, kemudian sila, kemudian baru samadhi. Sedangkan di tempat lain itu adalah sila, kemudian samadhi, baru kemudian panya. Karena dalam konteks tertentu, seseorang itu bisa memiliki sila, memiliki moralitas, dan memiliki konsentrasi kalau pandangannya sudah benar. Nah, sehingga di sini Sang Buddha memulai dengan pandangan benar. Apalagi ini konteksnya adalah konteks jalan yang membawa kepada pencerahan.
Sehingga jalan ini akan possible, akan memungkinkan kalau pandangan seseorang itu sudah diluruskan. Nah, pandangan yang diluruskan itu yang disebut sebagai samadhi itu harus pertama menjadi yang pertama. Karena di dalam samadhi ini adalah pandangan yang berkaitan dengan 4 kebenaran mulia itu sendiri. Paling tidak seseorang harus memahami ini dukkha, ini sebabnya, ini lenyapnya, ini jalannya. Walaupun saatnya belum mencapai, tetapi secara teori pun harus dipahami. Sehingga kalau di dalam yaitu Dhammacakkappavattana Sutta, itu kan tahapannya ada 3 kan, yang disebut Pariwartang Dwada Sakarang, jadi 3 tahap, 12 faktor. Tahapannya ada 3. Jadi tahapan pertama adalah ini dukkha. Tahapan kedua adalah dukkha itu harus dipahami secara menyeluruh. Tahapan ketiga adalah dukkha telah dipahami secara menyeluruh. Kalau kita memperhatikan 3 tahapan ini, yang pertama adalah tahapan pariyati. Ini dukkha, artinya secara teori kita paham ini dukkha. Tetapi tahapan yang kedua, dukkha ini harus dipahami secara menyeluruh. Itu harus pati-pati, harus dipraktekkan. Nah kemudian ketika dikatakan dukkha telah dipahami, artinya telah ditembus. Itu pativeda. Ada 3 tahapan. Nah, setiap kebenaran mulia itu memiliki 3 tahapan. Jadi pariyati, patipati, pativeda. Nah, paling tidak di dalam samadhi ini, paling tidak adalah tahapan pertama harus kita miliki. Memahami ini dukkha, memahami bahwa tanha adalah sebab dukkha, memahami kalau tanah ini lenyap, maka dukkha lenyap, memahami bahwa faktor-faktor yang terdiri dari 8 faktor dalam jalan mulia prinsip 8 adalah jalan yang membawa kepada lenyapnya dukkha. Paling tidak punya pandangan demikian. Nah, kalau pandangannya sudah benar, maka nanti sesuai di dalam Mahacattarissaka Sutta, nanti cara berpikir kita juga menjadi benar. Intention atau katakan kehendak kita juga benar. Ucapan kita juga benar, perbuatan kita benar, mata pencaharian kita juga benar, dan seterusnya menjadi benar. Konsentrasi yang dimiliki juga menjadi benar. Nah, sehingga berbicara konsentrasi pun samadhi, apakah orang mencapai jalan itu harus termasuk bagian dari jalan mulia prinsip 8? Tidak harus. Kalau pandangannya salah, maka samadhi konsentrasi atau jana yang diperoleh itu juga bukan sebagai jana yang merupakan bagian dari jalan mulia prinsip 8. Karena tidak berangkat dari pandangan benar. Maka hanya ketika itu berangkat dari pandangan benar, maka sama samadhi atau samadhi yang muncul itu disebut sebagai sama, benar. Karena berangkat dari pandangan benar. Maka di sini karena berbicara tentang sang jalan, maka ya tentu diawali dengan paling tidak secara teori pandangannya sudah benar. Tetapi kemudian jalan mulia prinsip 8 ini nanti saling menopang. Jadi setiap faktornya itu saling menopang. Jadi yang awalnya itu hanya sekedar teori, nanti ketika dipraktekkan akan saling menopang. Silanya bagus, kemudian konsentrasinya bagus, maka pandangan benarnya juga semakin berkembang. Sama didinya juga semakin berkembang. Sama didinya itu nanti bagus, nanti yang bawahnya juga semakin berkembang. Jadi saling menopang pada akhirnya. Tetapi untuk pertama, sebelum kita mempraktekkan sang jalan, paling tidak secara teori harus punya pandangan benar, yaitu samadhi. Nah, hanya dengan pandangan dengan yaitu berangkat dari pandangan benar sampai mencapai sama samadhi, nantinya kalau orang mencapai terutama kesucian arahat, baru dikatakan sebagai yaitu samanyana dan sama vimutti. Ada tambahan 2 lagi. Samanyana adalah pengetahuan yang benar, sama vimutti adalah pembebasan yang benar. Ini dimiliki hanya oleh seorang arahat. Tetapi itu berangkat dari jalan mulia unsur 8 yang diawali dari samadhi. Nah, berkaitan dengan kebijaksanaan yang merupakan samadhi dan sama sangkapa dan juga sila, itu juga perlu diperhatikan bahwa panya dan sila ini tidak bisa dipisahkan kalau di dalam Dhamma. Samudra pernah memberitahukan di dalam yaitu Sunadanda Sutta. Jadi diumpamakan bahwa kalau kita itu mencuci tangan, agar tangan kita bersih, itu harus dua-duanya saling mencuci. Jadi tangan kanan mencuci tangan kiri, kiri mencuci tangan kanan. Jadi saling melengkapi supaya tangannya bersih. Nah, dikatakan bahwa sila dan panya juga sama. Jadi orang yang bermoral
itu akan membawa kepada kebijaksanaan, orang yang bijaksana atau katakan kebijaksanaan membawa orang untuk menjadi bermoral. Nah, sila dan panya itu saling melengkapi, saling membantu. Nah, sehingga dalam hal ini sebenarnya ya fleksibel sekali. Di kesempatan lain, Sang Buddha mengatakan sila dulu, kemudian baru samadhi, baru kemudian panya. Di kesempatan lainnya, kadang Sang Buddha berbicara panya dulu, baru kemudian tentang sila, kemudian samadhi. Di kesempatan lainnya, langsung berbicara tentang samadhi. Kemudian ada sila, ada juga tentang panya. Jadi Sang Buddha itu fleksibel. Ya nanti pada akhirnya, ketiganya ini saling melengkapi. Tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah menjadi mak ganggang. Mak ganggang itu adalah faktor dari sang jalan. Itu tidak bisa dipisahkan. Tiga ini. Sila, samadhi, dan panya. Atau panya, samadhi, sila, atau samadhi, sila, panya tidak bisa dipisahkan. Kalau menjadi faktor, yaitu faktor sang jalan. Tetapi kalau bukan faktor sang jalan, mungkin orang walaupun punya pandangan salah, masih bisa mencapai jana. Masih bisa, walaupun punya pandangan salah. Tapi kalau sudah menjadi faktor sang jalan, itu samadhi itu harus ada di sana. Pandangan benar harus ada di sana. Nah, sehingga di sini sekali lagi bahwa Sang Buddha itu membabarkan Dhamma dengan berbagai macam cara. Aneka pariyayina dhammawuto bhagavata. Jadi kita itu fleksibel sekali. Nah, sebagai tambahan juga, makanya kan sekarang ada yang mengatakan begini, oh kalau kita membawa kita untuk mencapai kesucian, itu harus praktek sila, samadhi, kemudian panya. Kemudian dalam praktek meditasi pun juga harus yaitu samatha dulu baru kemudian vipassana. Samatha itu mengacu pada samadhi, vipassana mengacu pada kebijaksanaan panya. Apakah demikian? Ternyata kalau kita memperhatikan dalam khotbah-khotbah Sang Buddha tidak demikian. Maka ada satu sutta namanya Samadhi Sutta di dalam Anguttara Nikaya. Nah, di sana Sang Buddha mengatakan begini. Kalau seseorang dalam mempraktekkan, dalam mengembangkan batinnya, dia mengetahui konsentrasinya, samadhinya itu tidak berkembang, tetapi kebijaksanaannya, vipassananya berkembang, maka dia harus mengembangkan samadhinya, samatanya. Jadi di sana disebutkan istilah samata. Tetapi kalau kemudian dalam upaya pengembangan batin, ternyata samatanya berkembang, vipassananya tidak berkembang, maka orang tersebut harus mengembangkan vipassananya. Selain samatanya yang sudah berkembang, tetapi vipassananya harus dikembangkan. Nah, kalau kedua-duanya tidak berkembang, maka dia harus membuat usaha yang lebih keras lagi untuk mengembangkan keduanya. Nah, kalau dua-duanya sudah berkembang, samatha dan vipassana berkembang, maka dia harus menjadikan samatha dan vipassana untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, kalau kita melihat dari apa yang dikatakan Sang Buddha, sebenarnya fleksibel sekali. Mungkin ada orang-orang yang memang tertarik dengan praktek vipassana, mengembangkan vipassana dulu. Tetapi seiring dengan waktunya, dia juga paham, oh ternyata samadhi juga perlu dikembangkan. Tapi ada juga orang-orang yang kemudian memang sangat fokus dengan samatha. Dalam perkembangan tertentu, dia pun juga sadar, oh ternyata vipassana pun juga harus dikembangkan. Nah, masing-masing punya yaitu hobi atau kesukaan masing-masing yang sebenarnya tidak masalah. Mau mengembangkan samatha dulu silakan, mengembangkan vipassana kebijaksanaan dulu juga silakan. Mau samadhi dulu juga silakan, mau panya dulu juga silakan. Tetapi keduanya mesti dikembangkan. Nah, fleksibel sekali dalam Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Nah, kemudian berkaitan dengan yaitu sama ajiwa itu juga sebenarnya sama, itu juga fleksibel. Sang Buddha juga sebenarnya tidak hanya berbicara sama ajiwa berkaitan dengan yang yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak hanya demikian. Bahkan ada yaitu sama ajiwa yang sebenarnya berkaitan dengan kebikuan. Yang kebikuan di sini ya seperti misalnya kita itu ya kalau mungkin umat awam tidak masalah untuk melakukan hal tersebut, tapi kami para biku, kita para biku yaitu mempunyai masalah kalau kita misalnya apa? Kita memberikan hadiah kepada rumah tangga, tetapi dalam batin kita supaya kita mendapatkan hadiah lebih besar. Itu juga termasuk mica jiwa.
Atau kita mengucapkan kata-kata pujian dengan tujuan adalah untuk mendapatkan materi dari umat. Itu juga mica jiwa. Kita memberikan yaitu seperti tanda-tanda tertentu. Namanya dalam bahasa Inggris itu hinting. Jadi memberikan tanda-tanda tertentu supaya nanti umatnya itu memberikan yaitu materi, memberikan ya katakan ya 4 kebutuhan pokok kepada kita. Itu juga termasuk mica jiwa. Nah, menghindari itu disebut sama jiwa. Nah, itu tidak disebutkan berkaitan dengan yaitu yang tadi membunuh, mencuri tidak disebutkan, tetapi di kesempatan lain itu disebutkan. Makanya Sang Buddha juga sebenarnya sangat fleksibel ketika berbicara tentang sama jiwa dan mica jiwa. Nah, sehingga di sini walaupun katakan minum-minuman keras itu tidak disebutkan ya, kalau seseorang terutama menjual minum-minuman keras, yaitu ya termasuk bagian dari mica jiwa. Dan kalaupun tidak disebutkan bahwa minum-minuman keras itu tidak dimasukkan ke dalam yaitu sama kamanta atau perbuatan yang katakan yang salah yaitu mica kamanta, tetapi ya kita harus melihatnya bahwa itu juga bagian dari yaitu mica kamanta atau perbuatan yang salah. Karena di kesempatan lain ya Sang Buddha juga banyak berbicara tentang yaitu menghindari minum-minuman keras. Baik untuk rumah tangga maupun untuk para biku. Bahkan untuk para biku ya memang kita tidak diperkenankan untuk minum-minuman keras yang itu menjadi salah satu pelanggaran. Bahkan untuk rumah tangga pun juga kalau sampai menjadi addicted, menjadi yaitu dimabukkan atau teradiksi dengan minuman keras, itu juga salah satu yang dikatakan Sang Buddha sebagai para bawa atau yang membawa kepada kehancuran, membawa kepada deklinasi bagi kehidupannya. Itu dalam para bawa sutta. Nah, kita melihat dari sutta-sutta lain ya, kita melihat karena Sang Buddha mengatakan itu bagian dari perbuatan yang tidak benar, yaitu harus disebut sebagai yaitu mica kamanta. Nah, sementara dalam khotbah lain juga Sang Buddha mengatakan bahwa menjual minum-minuman keras, ada satu sutra namanya Wanija Sutta, menjadi pedagang yang salah satunya adalah penjual minuman keras sebagai perdagangan yang salah, yaitu harus kita lihat sebagai bagian dari mica jiwa. Walaupun di dalam kesempatan lain, ketika berbicara tentang Jalan Mulia 8, seandainya pun tidak disebutkan di sana, tetapi khotbah-khotbah lain juga harus dijadikan referensi untuk supaya pemahaman kita itu lebih komplit. Jadi demikian ya, Abuso. Ya. Ya, suaranya belum kedengaran. Nama budaya, Bante. Oh iya, silakan. Dengar, Bante. Iya. Saya mau bertanya, Bante, tentang bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha dalam pembebaran Dhamma itu, apakah semuanya beliau menggunakan bahasa Pali atau ada bahasa lain? Kemudian juga ketika konsili pertama itu juga apakah menggunakan bahasa Pali saja atau juga bahasa yang lain? Ya, ini kebetulan tadi saya juga bincang-bincang dengan Sameramida Cito berkaitan dengan tentang bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha. Ya. Karena memang ada satu pernyataan bahwa Sang Buddha itu tidak menggunakan bahasa Pali gitu. Sehingga saya tanya kepada Mida Cito yang memang belajar bahasa Pali secara intensif di Sri Lanka, bagaimana pandangan yaitu terutama di Sri Lanka berkaitan dengan bahasa Pali. Nah, dari ini juga masukan juga bagi kita semua bahwa dari bincang-bincang kami, ya kita harus tahu pertama bahwa Sang Buddha itu kan hidup di India, itu di Magadha. Lahir dari daerah Magadha. Magadha itu di daerah Raja Bimbisara, yang mana Kapilavastu itu sebenarnya bagian dari Magadha. Makanya dikatakan Sang Buddha itu berasal dari Magadha. Nah, sehingga karena Sang Buddha itu berasal dari Magadha, maka bahasa yang digunakan oleh beliau adalah bahasa Magadha. Nah, kemudian lama sekali setelah Sang Buddha katakan mencapai pencerahan sebagai seorang Buddha, beliau juga banyak tinggal di daerah Kosala,
Dari Magadha kemudian pergi ke Kosala, yaitu Raja Pasenadi, yang mana Sang Buddha lama sekali di daerah yaitu di Wihara Jetawana, yang itu bagian dari Kosala. Ya tentunya Magadha dan Kosala ini ya bahasa yang mereka gunakan tentunya mirip sekali, memiliki dialek yang tidak berbeda. Mungkin dialeknya sedikit berbeda, tetapi rumpun bahasanya itu sama. Maka menurut para cendekia Buddhis, bahwa pada zaman Sang Buddha, rumpun bahasa yang digunakan oleh orang-orang Magadha pada waktu itu disebut bahasa Prakrit. Nah, rumpun bahasa di sini artinya adalah itu kelompok bahasa. Kelompok bahasa yang disebut sebagai Prakrit. Yang di dalamnya salah satunya adalah bahasa Magadha. Maka yang digunakan oleh Sang Buddha itu adalah bahasa Magadha. Nah, kemudian bagaimana dengan bahasa Pali? Nah, jadi begini. Istilah Pali itu sendiri sebenarnya mengacu kepada kitab suci. Pali, istilah Pali, term Pali itu mengacu pada Tipitaka. Jadi di dalam kitab komentar, istilah Pali itu mengacu kepada Tipitaka, bukan sebagai bahasa. Nah, kemudian pada saat sekitar 200 tahun yang lalu di daerah Sri Lanka, istilah Pali kemudian mengacu kepada bahasa. Mengapa demikian? Karena begini, ketika orang-orang mengatakan bahasa kitab suci, mereka mengatakan bahasa Pali. Pali itu artinya kitab suci. Maka mengatakan bahasa Pali, bahasa Pali, bahasa Pali, bahasa kitab suci. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa kitab suci, bahasa Tipitaka. Tetapi karena Pali itu adalah nama lain dari Tipitaka, nama lain dari kitab suci, kanon, ya, makanya disebut bahasa Pali. Nah, sekitar 200 tahun yang lalu, Pali kemudian lama-kelamaan dianggap sebagai bahasa. Tetapi bahasa yang sebenarnya adalah Magadha. Lantas apa itu bahasa Magadha? Tentu bahasa Magadha adalah bahasa yang digunakan Sang Buddha. Walaupun tentu Sang Buddha juga mempunyai kemampuan untuk, ya katakan banyak berbahasa. Tidak hanya bahasa Magadha. Karena dikatakan kalau orang mencapai Niruti Padisambhida dalam kitab komentar, jadi Pak Sang Buddha, para arahat, itu banyak yang mencapai kesucian arahat dengan juga disertai dengan Niruti Padisambhida. Niruti artinya apa? Dialek bahasa. Mereka punya kemampuan untuk berbahasa lebih dari 101 bahasa. Itu menurut kitab komentar. Nah, Sang Buddha sendiri, karena beliau juga berasal dari Magadha dan keluarga bangsawan, yang keluarga elit, keluarga pandai, tentu beliau juga punya kemampuan membawakan banyak bahasa, bahkan sebelum mencapai kebudayaan. Nah, sehingga di dalam Arana Vibhanga Sutta juga, Sang Buddha pernah menyebutkan ada 7 nama yang mengacu kepada mangkok, yang berasal dari tempat yang berbeda, dialek yang berbeda-beda. Nah, sehingga para cendekia mengatakan minimal Sang Buddha memahami 7 bahasa. Nah, tetapi karena bahasa Magadha ini digunakan oleh semua kalangan, apakah Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra, maka dikatakan Sang Buddha menggunakan bahasa Magadha. Nah, kemudian pada abad ke-5 setelah Masehi, Bhante Buddhakosa yang datang dari India ke Sri Lanka, beliau mengatakan bahwa ingin menerjemahkan kitab komentar dari bahasa Sinhala, bahasanya orang Sri Lanka, ke dalam bahasa Magadha. Diterjemahkan dari bahasa Sri Lanka ke dalam bahasa Magadha. Sekarang, yang kita kenal sebagai bahasa Pali, itu oleh Bhante Buddhakosa adalah bahasa Magadha. Oleh Bhante Buddhakosa adalah bahasanya Sang Buddha sendiri. Maka kalau kita mengambil katakan ya sikap dari tradisi Theravada, bahasa Pali adalah bahasanya Sang Buddha. Setidaknya bahasa Pali ini yang juga sebenarnya bahasa Magadha pada abad ke-5 setelah Masehi oleh Bhante Buddhakosa dianggap inilah bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha. Nah, kemudian ada yang mengatakan begini. Sang Buddha itu juga
mengajarkan menggunakan bahasa Sanskerta. Ya memang Sang Buddha punya kemampuan untuk mengajarkan menggunakan bahasa Sanskrit. Tetapi apakah Sanskrit yang digunakan oleh orang-orang pada zaman Sang Buddha, ya mungkin Sang Buddha juga menggunakan, walaupun dikatakan Sang Buddha menggunakan Magadha, apakah juga sama dengan Sanskrit yang belakangan? Bahasa Sanskrit yang ada di sutra-sutra yang sekarang kita temukan di tradisi Mahayana, itu juga berbeda. Berbeda. Mengapa? Karena bahasa Sanskrit yang sudah ada di zaman seperti abad ke-1 setelah Masehi, yang sutra-sutra Mahayana itu ya mulai muncul, dikatakan demikian oleh para cendekia, itu sudah merupakan hybrid Sanskrit. Jadi bukan Sanskrit, Vedic Sanskrit. Nah, Vedic Sanskrit itu adalah Sanskerta, bahasa Sanskerta yang ada pada zaman Sang Buddha. Sudah berbeda. Nah, bahkan perkembangan antara bahasa Pali dan juga Sanskrit itu lebih banyak berkembang bahasa Sanskerta ketimbang bahasa Pali. Kita harus akui bahwa bahasa Pali yang kita kenal sekarang itu ya tentunya bukan persis sama dengan bahasa Magadha yang digunakan oleh Sang Buddha. Bukan persis sama. Ya kita melihat seperti kalau kita perhatikan prasasti-prasasti bahasa Magadha yang diberikan oleh Raja Asoka, itu ada perbedaan. Tapi mirip dengan bahasa Bali. Mirip, ada perbedaan. Tapi mirip. Nah, sehingga kita bisa mendengarai bahwa kemungkinan bahasa Sang Buddha Magadha oleh Sang Buddha pada zaman Sang Buddha itu ada sedikit perubahan pada abad ke-5 setelah Masehi yang sekarang kita kenal sebagai bahasa Pali. Yang kita pelajari dalam Tipitaka dan kitab komentar. Ada perubahan. Tetapi kalau kita melihat perubahan antara bahasa Magadha yang pada zaman Sang Buddha dengan bahasa Sanskerta pada zaman Sang Buddha, perubahannya itu lebih banyak bahasa Sanskerta ketimbang bahasa Pali. Mengapa? Karena bahasa Sanskerta itu sepanjang berabad-abad lamanya itu masih digunakan sebagai bahasa komunikasi. Untuk komunikasi. Dan kita tahu ketika bahasa itu dijadikan sebagai bahasa komunikasi, perubahannya itu sangat cepat. Kita bisa membayangkan bahkan di Jawa, bahasa Jawa sekarang dengan bahasa Jawa 200 tahun yang lalu itu sudah banyak perubahannya. Apalagi bahasa Sanskerta pada zaman Sang Buddha setelah ribuan tahun itu banyak perubahannya. Nah, sedangkan bahasa Bali itu setelah berabad-abad itu menjadi apa? Menjadi bukan bahasa komunikasi, menjadi bahasa teks. Karena itu menjadi bahasa teks, maka perubahannya itu sangat sedikit ketimbang bahasa Sanskerta. Sehingga walaupun bahasa Pali ini bukan persis sama dengan bahasa Magadha pada zaman Sang Buddha sebagai media untuk membabarkan Dhamma, tetapi masih sangat dekat dengan yaitu media komunikasi yang digunakan oleh Sang Buddha. Berbeda dengan bahasa Sanskerta yang memang malahan lebih jauh, lebih banyak perkembangannya. Nah, sehingga di sini kesimpulannya adalah pada zaman Sang Buddha menggunakan bahasa Magadha. Yang bahasa Magadha ini oleh Bhante Buddhaghosha adalah yang sekarang kita kenal sebagai bahasa Pali. Kalau kita percaya dengan Bhante Buddhaghosha, berarti bahasa Pali yang sekarang kita pelajari itu adalah bahasa Sang Buddha sendiri. Tetapi kalau kita memperhatikan dari riset para cendekia, ada perubahan. Tapi perubahannya tidak sedrastis, tidak sebanyak ketika kita mempelajari bahasa Sanskerta. Ada perubahannya tapi tidak banyak. Makanya belajar bahasa Pali itu artinya juga belajar ya ajaran Sang Buddha yang lebih, kita mengatakan lebih dekat dengan apa yang digunakan oleh Sang Buddha ketika mengajarkan Dhamma. Ya demikian ya Abu saya. Ya. Terima kasih. Ya mungkin masih ada yang ingin disampaikan, ditanyakan para Abuso. Dipersilakan. Maaf saya sambil minum.
Suaranya belum kedengaran. Belum kedengaran, Bante? Masuk. Oh ya, baik. Tadi Bante, Ya, saya mau bertanya Bante, kan di dalam 10 perbuatan baik itu kan dasar. kurang jelas suaranya ya, kurang keras ya. Dalam ini Bante, 10 perbuatan baik. Dasar kusala kama Bante ya. Itu ada yang tentang Ditthi 7 kama ya kalau nggak salah. Tentang meluruskan pandangan salah Bante. Apakah itu pertama adalah untuk diri pribadi dulu Bante, atau juga untuk orang lain Bante? Kalau seandainya kita belum punya pandangan yang benar gitu Bante, jadi agak sulit nanti kita mau mengucapkan tentang meluruskan pandangan orang lain gitu. Iya. Iya, baik, Auso. Ya, salah satunya adalah didik ujukama. Jadi memang meluruskan pandangan. Yang dimaksud tentu adalah pandangan sendiri. Karena dasa kusala kama pata ini mengacu kepada perbuatan yang utamanya kita sendiri kan. Jadi yang pertama yang mesti kita luruskan adalah pandangan kita sendiri, bukan meluruskan pandangan orang lain. Tapi yang pertama ya kita orientasi dari ajaran Sang Buddha kan yang pertama kan ya bagaimana kita itu ya melakukan yang terbaik untuk kita, baru kemudian kita ya sembari kita melakukan terbaik untuk orang lain. Tapi yang menjadi utama adalah diri kita sendiri terlebih dahulu. Maka dalam kita meluruskan pandangan tentu adalah kita sendiri. Tetapi kemudian seiring dengan waktu juga kalau kita mampu ya kita juga meluruskan pandangan orang lain. Ya terutama dari orang-orang terdekat kita, misalnya orang tua kita. Seperti kan salah satu dari tugas anak kepada orang tua adalah kan meluruskan pandangan orang tua kan. Jadi yang tadinya tidak bijaksana menjadi bijaksana. Itu salah satunya. Nah kemudian apakah kalau kita pandangan kita itu belum lurus kemudian mencoba meluruskan pandangan orang lain itu menjadi tidak benar ya memang kalau kita pandangan kita belum lurus kita mencoba meluruskan pandangan orang lain bagaimana bisa? Tidak bisa. Sehingga yang pertama adalah pandangan kita terlebih dahulu. Tapi ingat bahwa pandangan benar pun juga salah satu faktor yang mesti dikembangkan. Kita tidak bisa serta-merta memiliki pandangan yang benar. Maka kalau kita perhatikan Jalan Mulia Bunusu 8, yang di sana juga sama Didi, yang pertama pandangan benar, itu adalah bawit tabang. Bawit tabang artinya harus dikembangkan. Nah, istilah harus dikembangkan di sini artinya yang tadinya tidak berkembang atau baru mencapai tahapan yang dasar benar berkembang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, sehingga di sini pandangan benar pun juga sesuatu yang mesti dikembangkan. Ya, kita tidak bisa langsung dengan serta-merta mempunyai pandangan yang betul-betul benar. Ya, kadang-kadang kita punya kesalahan juga, pandangan kita masih perlu diluruskan juga. Nah, disinilah mengapa kita pun juga harus banyak belajar dari orang lain juga. Dari para bante senior, dari mereka yang memang lebih memahami, kita masih harus banyak belajar. Nah, tapi setidaknya ya inilah usaha kita untuk mengembangkan pandangan benar kita sembari ya semampu kita yang kita tahu, yang kita pahami, kita ya berbagi kepada orang lain begitu ya. Demikian Ustaz. Langsung kami sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh iya, baik Bante. Terima kasih pada malam hari ini aku sudah memaparkan hal yang berkaitan dengan Tipitaka, Utama Suta. Ya kami bertambah wawasannya, bertambah pengetahuannya. Mohon sekiranya dijadwal kembali nanti ya. Baik Bante. Yang bukan ke saya sehingga kami bisa menimba ilmu dari Wawasan, karena ya hanya dengan sharing begini kita bisa
tambah pengetahuan dan wawasannya. Baik. Semoga Auso selalu sehat, selalu bahagia di dalam Dhamma. Sukses selalu Auso. Baik, terima kasih Bante, terima kasih banyak. Baik. Dan ini kehormatan bagi saya untuk bisa berbincang-bincang dengan ini ada Bante Abhayananda, sebenarnya saya agak canggung sebenarnya. Kalau dengan Bante-Bante lain sih ya enggak canggung lah. Mereka dulu pernah jadi mahasiswa saya semua ini. di LPS, di Salin dan mahasiswa saya semua, jadi tidak canggung. Jadi kalau dengan Bante, nah ya ini kehormatan bagi saya bisa bincang-bincang Dhamma. Ya. Terima kasih Auso. Nanti tolong dijadwalkan lagi ya, Auso ya. Baik Bante, pasti Bante, saya jadwalkan Bante. Ya, mari kita akhiri dengan Tiratana Puja. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sabdi Sata Bhavantu Sukata. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu. 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 Terima kasih Auso. Terima kasih banyak Bante, terima kasih banyak. Ya. Banyak ya. Ya, baik ya. Baik, selamat malam Bante, mantabi Bante. Malam. Ya. Baik.